Oke, kita udah belajar tentang metabolisme. Jadi ini adalah bahan untuk kuis ya. Nah, kita review. Metabolisme itu terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah reaksi pemecahan. Kalau yang seperti kita tahu, anabolisme itu reaksi pembentukan. Kita buktikan dulu kenapa katabolisme itu pemecahan, kenapa anabolisme itu pembentukan. Nah, katabolisme itu pemecahan. Contohnya pada saat kita makan nasi, ibu pernah bilang juga, makan nasi itu nasi mengandung karbohidrat. Nasi yang masuk ke dalam tubuh kita harus kita ubah menjadi molekul yang lebih sederhana agar dia itu bisa jadi energi, supaya bisa jadi energi di dalam tubuh. Makanya kita harus sering makan nasi. Kalau enggak, nanti kita jadi lemas, jadi sakit karena enggak ada energinya. Nah, di nasi itu kan ada karbohidrat tadi ya. Ini ada karbohidrat. Karbohidrat ini mau kita ubah menjadi senyawa yang lebih kecil-kecil supaya bisa jadi energi. Pertama kita harus ubah dia menjadi glukosa. Ternyata ini diubahnya langsung di dalam mulut oleh enzim amilase. Enzim amilase mengubah si karbohidrat menjadi glukosa yang lebih sederhana. Nah, si glukosa ini di dalam tubuh kita mau ubah menjadi energi atau ATP. Ya, ketika kita ngubah dia menjadi energi, ternyata ada yang keluar. Ada karbon dioksida. Terus ada H2O sebagai hasil sampingannya. Glukosa ini C6H12O6. Oke, jadi dia dipecah. Glukosa yang molekulnya itu sangat kompleks dipecah menjadi molekul yang kecil-kecil supaya bisa kita ambil jadi energi. Oke? Kalau anabolisme itu pembentukan, kita ambil contoh di proses fotosintesis. Fotosintesis ya. Contohnya si anabolisme ini. Proses fotosintesis. Fotosintesis itu reaksinya harus punya karbon dioksida, harus ada air atau H2O, terus dibantu oleh cahaya matahari. Ini cahaya matahari ini ya cerita ya, menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Ini glukosa ya. Nah, fotosintesis si CO2 dan H2O ini adalah molekul yang kecil. Ternyata selama fotosintesis itu dia dibentuk, digabung-gabungin, dia jadi senyawa yang lebih kompleks atau H2O ini C6H12O6 ya ini ya. O6 ini adalah si glukosa. Nah, kelihatan ya. Tadi kita memecah si glukosa menjadi senyawa yang lebih kecil. Terus sekarang di anabolisme pembentukan kita membentuk glukosa dari senyawa yang kecil-kecil, senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Glukosa ini lebih kompleks ya daripada senyawa yang sederhana. Nah, oke, itu kenapa dia katabolisme itu pemecahan, kenapa anabolisme itu pembentukan. Kita lanjut. Kita bahas yang katabolisme. Katabolisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada respirasi aerob. Yang kedua ada respirasi anaerob. Perbedaannya, respirasi aerob itu membutuhkan oksigen, respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, tahap respirasi aerob ini ada empat tahap. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan juga ada transfer elektron atau TE. Ya, kita bahas dulu. Ini kalau respirasi anaerob itu dia dari glikolisis langsung jadi, kalau difermentasi asam laktat dia langsung jadi asam laktat plus energi. Kalau di fermentasi yang alkohol dia langsung jadi alkohol atau etanol.
Oke? Nah, kita bahas dulu ya respirasi aerob. Tadi di respirasi aerob itu kan tadi di katabolisme kita bilang si glukosa ini kita mau ubah jadi energi. Jadi glukosa itu C6H12O6. Kita mau ubah dia di dalam tubuh jadi energi atau ATP. Nah, ternyata dia ngerubah ini tuh caranya sangat-sangat panjang. Ada 4 tahap atau 4 proses. Nah, 4 prosesnya tuh yang mana? Yang ini. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan sikluskrebs, serta TE. Itu adalah tahap untuk mengubah si glukosa menjadi energi di dalam tubuh kita. Oke? Nah, pertama si glukosa ini mau kita ubah menjadi, nah ini deh, langsung ya. Ini ada di catatannya. Kita pindahin dari sini. C6H12O6 tadi glukosa kita mau ubah menjadi si energi atau ATP. Caranya gimana? Si glukosa tadi kita ubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Jadi glukosa dulu, glukosa jadi asam pirufat di glikolisis, asam pirufat jadi asetil-CoA di DO atau dekarboksilasi oksidatif. Masuk ke siklus Krebs, dia menghasilkan NADA, CO4, ATP, dan FADH. Lalu di transfer elektron, dia sudah menghasilkan energi yang bisa dipakai oleh tubuh. Jadi NADH dan FADH ini termasuk energi, tapi dia belum bisa dipakai langsung oleh tubuh. Dia harus diubah dulu menjadi ATP supaya kita bisa pakai. Oke? Ini udah ada di catatannya, kita udah pernah bahas. Kalau mau lengkapnya, detailnya, silakan dipelajari sendiri. Oke. Nah, itu yang respirasi aerob. Ya, selesai itu respirasi aerob. Mudah ya. Kita masuk, nah ini aerob ya. Kita bikin deh aerob. Aerob. Nah, kita masuk ke respirasi yang anaerob. Respirasi yang anaerob ini lebih mudah daripada yang si respirasi aerob. Jadi sama seperti yang tadi, contohnya fermentasi asam laktat nih. Contohnya fermentasi asam laktat. Kita ambil contohnya itu di otot. Laktat contohnya di otot manusia ya. Nah, contohnya fermentasi asam laktat di otot. Jadi, kenapa kita tuh ada namanya respirasi anaerob? Bedanya dengan aerob, tadi kan kalau aerob kita butuh oksigen dan prosesnya lebih panjang. Kalau respirasi anaerob kita tidak membutuhkan oksigen, jadi kita tidak butuh oksigen. Dan respirasi anaerob ini dia lebih ringkas. Kenapa? Contohnya di otot. Saat kita itu udah kekurangan oksigen di dalam tubuh, tapi kita masih membutuhkan si energi atau ATP. Nah, sedangkan tadi untuk mengubah si glukosa yang kita punya untuk menjadi energi itu caranya sangat-sangat panjang. Gimana caranya supaya lebih cepat, lebih mudah? Nah, si otot ini bekerja dengan menghasilkan yang namanya asam laktat. Nah, si glukosa ini tetap diubah menjadi asam pirufat oleh glikolisis. Dalam proses namanya glikolisis tetap ada si glikolisisnya, tapi dia setelah itu langsung diubah menjadi asam laktat plus energi. Nah, jadi ini adalah cara supaya kita itu misalnya kita lagi olahraga nih, kita udah capek, tapi kita tetap harus butuh energi untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, si otot ini kalau misalnya kita terus-terusan terjadi si respirasi anaerob ini di tubuh kita, otot kita itu jadi lelah, jadi capek, jadi letih. Kenapa? Karena si asam laktat ini ternyata beracun. Dia merupakan racun bagi tubuh kita. Yang kalau dia sudah menumpuk, maka otot kita tuh jadi pegal-pegal. Nah, berarti kalau kita ototnya tuh udah capek ngilu, ototnya kram, itu berarti sudah terjadi penumpukan si
asam laktat. Oke. Walaupun dia menghasilkan energi, tapi respirasi anaerob ini energinya itu sangat kecil, lebih kecil daripada respirasi aerob. Jadi lebih banyak menghasilkan ATP itu ya respirasi si aerob daripada respirasi yang anaerob. Oke? Jadi anaerob ini versi ringkasnya untuk mendapatkan energi saat kita membutuhkan energi. Oke? Nah, fermentasi asam laktat ini juga bisa di pengolahan yogurt misalnya. Jadi respirasi aerob ini bisa terjadi di tubuh manusia. Bisa terjadi di tubuh manusia atau di dalam tubuh dan juga di industri. Tapi kalau fermentasi alkohol itu tidak bisa terjadi di tubuh manusia. Oke? Nah, next kita bahas yang anabolisme atau pembentukan. Anabolisme ini dia contohnya ada dua. Contohnya itu ada fotosintesis. Fotosintesis dan juga kemosintesis. Oke. Minggu kemarin kita bahas sih minggu kemarin ya. Minggu kemarin tuh kita udah ngebahas si fotosintesis ini. Fotosintesis terjadi di mana? Fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Oke Bu, pindahin ya, soalnya tadi terlalu dempet-dempet deh. Jadi ini fotosintesis. Fotosintesis itu terbagi menjadi prosesnya itu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, fotosintesis ini, reaksi terangnya itu yang mana? Reaksi terangnya itu adalah perubahan hidrogen atau H2O-nya itu menjadi si oksigen. Itu adalah reaksi terang. Ya, terjadinya di tilakoid. Tilakoid itu kita udah ada bahas. Nah, kalau misalnya di soal itu Bu, nggak ada soal yang ABC-nya tilakoid. Coba cari yang namanya grana atau granum ya. Sama. Sedangkan reaksi gelapnya itu di mana? Reaksi gelapnya itu di CO2 berubah menjadi glukosa. Atau reaksi gelap. Terjadinya di mana? Terjadinya di stroma. Oke. Reaksi terang ini dia menghasilkan nanti ATP, terus dia menghasilkan NADPH2, terus dia juga menghasilkan O2 di akhirnya. Sedangkan kalau reaksi gelap itu dia menghasilkan akhirnya glukosa. Nah, reaksi si fotosintesis ini reaksi yang membutuhkan energi. Sedangkan karena dia anabolisme. Kalau misalnya yang katabolisme itu dia reaksi yang menghasilkan energi. Nah, sampai situ aja kuisnya. Kalau misalnya udah bisa menjelaskan ini semuanya, kita dapat nilainya 100.